Saya ingin mengetahui awalnya bagaimana Gus melakukan perjalanan spiritual di Alas Purwo. Ya, jadi awalnya memang seperti itu, kita itu napak tilas para wali. Ya, kalau orang biasa itu mengatakan ziarah, cuma ziarah saya itu berangkat dengan zikir. Jadi di jalan dengan jalan kaki saya zikir sampai ke tujuan-tujuan para makbaro, makam-makamnya para wali. Sampailah saya pada Alas Purwo itu sendiri. Di Alas Purwo itu bukan makam wali, bukan, tapi memang di situ banyak tempat pertapaan petilasan yang untuk ritualnya para wali itu sendiri. Nah, termasuk di situ ada yang namanya gua istana. Bahkan Pak Karno sendiri juga pernah melakukan ritual di situ. Gua istana. Ya, itu yang paling favorit untuk pejalan. Kenapa kok disebut gua istana, Gus? Ini agak melenceng sedikit. Di situ tuh disebut istana jin. Istana jin. Ya, jadi di Pulau Jawa itu ada istana jin. Di Alas Purwo. Di Alas Purwo itu istana jin. Iya. Dan di situ ada satu pohon duren yang warnanya merah. Isinya itu merah. Enggak kuning seperti biasa. Durennya dalamnya merah. Alas Purwo itu mana, Gus? Banyuwangi. Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Ada durian merah di Alas Purwo. Biasanya kalau itu jatuh ya banyak yang rebutan. Oh gitu ya Gus ya. Dan beberapa orang yang cukup tenar namanya banyak yang di situ ritualnya seperti Gendong Pamungkas, seperti Joko Bodo. Itu di situ semua. Di Alas Purwo. Di gua istana itu. Gua istana itu. Iya. Nah, berawal dari situ semua. Iya. Jadi saya pun ya ikut, dalam arti ikut ritual di situ, dan memang pada saat itu memang saya sudah punya tekad bulat. Kalau toh memang saya harus meninggal di situ, ya saya siap. Iya. Karena saya saking penasaran dengan hal-hal mistis yang semacam itu, saya harus mampulah. Akhirnya saya melakukan perjanjian khusus dengan perhutani yang ada di situ. Saya melakukan tapa bumi, bukan tapa pendem. Jadi saya hanya membuat lubang seperti lubang kuburan, kemudian saya masuk di dalamnya, kemudian atasnya ditutup pakai daun-daunan kering. Jadi daun-daun kering aja sampai menutupi semua lah. Jadi masih ada hawa, masih ada oksigen masuk. Berarti tidak makan, tidak minum, Gus? Iya, alhamdulillah. Padahal kekuatan manusia secara umum itu kan cuma 7 hari. 7 hari. Nggak kemasukan apa-apa, otomatis sudah anfal. Tapi dengan kekuatan zikrullah, kita punya kekuatan zikir sama Allah. Itu seperti itu. Nah, pada saat habis melakukan ritual, ya di dalam itulah kita mendapatkan. Mohon maaf Gus, berarti pada saat di lubang tersebut ya Gus ya. Di lubang tersebut itu sampai berapa hari Gus Mik? 41 hari. 41 hari. Memang dari target yang Gus Mik rencanakan. Jadi atau bagaimana? Begini, kita mendengar dan berbicara pada kawan-kawan yang sudah banyak melakukan ritual di situ, kemudian bisa mempunyai kelebihan yang lebih dari orang-orang umum. Mereka itu melakukannya seperti itu. Ya, ada yang melakukan itu 7 hari, ada yang melakukan cuma 11 hari gitu. Cuma mereka itu banyak mengatakan kalau mampu melakukan 41 hari dengan kita itu makan zikrullah, insya Allah. Karena apa? Mereka itu berdoman seperti ini. Syekh Syarif, Raden Mas Syaif nungguin tongkat aja itu bertahun-tahun hidup. Nah, itu seperti itu. Kalau Allah, kalau Allah meridhoi, itu seperti itu. Dan saya pun punya semangat. Bukan berarti saya ingin meniru biar seperti yang Sunan Kalijogo, enggak. Tapi saya juga manusia. Kalau saya betul-betul ikhlas, pasrah sama Allah, kemungkinan itu akan mampu. Saya akan lakukan. Salah satu bukti kekuasaan Allah. Nah, jadi Gus, berarti memang Gus Mik itu merencanakan akan melakukan ritual seperti itu selama 41 hari itu. Iya. Nah, kan tentunya manusia normal seperti yang Gus Mik sebutkan kan kekuatan daya tahan tubuh termasuk kesadaran otak kita itu maksimalkan 7 hari secara normalnya. Perjalanan Gus Mik sendiri yang rasakan masih sadar itu sampai hari keberapa Gus Mik? Jadi yang saya masih bisa melakukan tayamum walaupun saya itu capek untuk sholat itu ya 7 hari, hitungan 7.
7 hari. 7 hari. Setelah kesananya itu sudah nggak tahu apa-apa. Yang saya rasakan itu pokoknya di samping kanan kiri saya itu bukan tanah lagi, tapi kuning ada semua. Semua. Tapi Iya. Gusmik masih merasakan juga. Ada rasa maksudnya. Iya, maksudnya mengetahui ya kemungkinan sudah di alam lain, cuma Lain. yang saya tahu itu kuning semua. Kuning semua. Iya. Jadi kuning aja. Nah, maksud saya seperti ini, Gus. Apakah Gusmik itu masih ada kesadaran ya bernapas, masih bisa membuka mata, atau dan sebagainya, Gusmik? Iya, karena memang itu sudah di bawah alam sadar. Ya kita seperti biasa. Seperti sebenarnya. biasa. Cuma rasanya saya tuh melihat kok nggak ada apa-apa. Mungkin di posisi tersebut sudah nggak merasakan haus, lapar, dan lain sebagainya, mungkin Gusmik? Nggak ada rasa haus, nggak ada rasa apa. Yang saya ketahui pokoknya dari sesuatu yang berganti-ganti saja. Dari pertama kuning, kemudian muncul Sinar sinar. seperti tadi yang Iya, yang saya katakan. Kemudian hadir ibu saya yang mengingatkan saya jangan melakukan seperti itu. Iya. Yang anehnya, ini ada aneh Iya, anehnya gimana? Padahal saya melakukan itu masih bujangan waktu itu. Iya. Itu masih bujangan. Nah, saya belum punya anak, Pak. Waktu saya mau diajak ibu saya, daripada melakukan itu, ayo ikut ibu saja. Melu mak bayi saya. Nah, itu ternyata ada anak perempuan kecil, itu saya dipegangin. Bapak aja melu mbauti. Makanya ayu karo sapa? Iya. Ayu karo sapa? Iya, Udah menyebutkan nama. iya sudah menemukan nama. Padahal Saya masih bujang. putrinya Gusmik ada yang namanya Ayu. Iya, saya sekarang yang nomor 2 perempuan, kebetulan saya kasih nama Ayu. Iya. Tapi pada saat itu narik Gusmik dengan menyebutkan nama Ayu juga. Iya, Ayu. Itu bukti Kali sini, kekuasaan. Ayu melu sapa? Allah, iya. Itu. Iya. Makanya saya dengan anak saya nomor 2 pun saya ada rasa ini khusus karena Iya. nama yang saya dapatkan betul. pada saat saya melakukan ritual itu. Oh. Itu seperti itu. Ya saya masih bujangan, tapi saya tarik-tarik nggak boleh. Tapi dalam bayangan Gusmik, seingat Gusmik yang pada saat itu di alam tersebut, Ayu manggil-manggil juga sekarang putrinya Gusmik. Mungkin secara muka atau dan lain sebagainya atau perasaan. Kalau Rasa. suaranya saja yang mirip. Mirip. Suara. Kalau wujud-wujudnya kan saya nggak begitu. Tetap lupa. Ingat, Mungkin rasa nih Gus. rasa iya. Rasa iya. Rasa. Tapi suaranya itu mirip. Suaranya mirip. Suaranya mirip. Seperti waktu saya ditarik-tarik. Di sampai ke 41 hari Gusmik kok bisa bangun tersadar. Nah. Itu bagaimana? Siapa Itu yang begini, membangunkan? jadi rasanya itu sebentar. Pada saat sudah mengetahui hal-hal yang saya belum pernah ketahui di dunia ini, Iya. bahkan ada ayat-ayat yang belum pernah saya baca. Itu yang sekarang ini kadang saya baca, kemudian saya pikirkan, tapi sudah saya tanyakan dulu kepada para ahli-ahlinya, yaitu para kiai, para ulama yang di bidang itu, ini asma ini benar apa enggak? Betul, itu betul. Asma-asma itu bagus, termasuk doa-doa mustajabah. Kata beliau yang menyampaikan itu, apabila kamu baca doa ini, kesusahanmu itu akan bisa Teratasi dan untuk mencari dunia, kalau kamu suka dengan doa itu. dengan doa itu, kamu akan mendapatkan secara cepat. Tapi sampai sekarang saya tidak tertarik. Ya maksudnya butuh dengan dunia, tapi tidak tertarik kemewahan dunia. Iya, karena Iya, ada prinsip dalam diri saya. Saya cuma mentabirkan. Jadi begini, saya cuma perumpamaan. Andai kata saya masuk ke minimarket, supermarket, kemudian saya mengambil barang banyak, maka saya akan pertanyaan di kasir itu akan lama. Tapi kalau cuma masuk saja, lihat-lihat, Pertanyaan saya nggak bawa iya, apa-apa, prosesnya cepat pembayaran ya. keluar langsung keluar. Kalau nggak iya. bawa apa-apa, dunia pun seperti itu. Saya anggap seperti supermarket. Supermarket. Kalau terlalu banyak yang saya ambil, maka Hitung-hitungannya kesuwen. itu aja suwen. Nah, itu seperti itu. Jadi tadi ada satu pengalaman spiritual ya buat pemirsa suara kayak ini Gusmik. Bahwa kalau mau Gusmik ya, sejahtera ya Gusmik ya, mungkin ya. Untuk bisa kita mendapatkan bekal ibadah. Bekal Biar kita itu ibadah. Oke. cukup Satu melakukan sedekah. sedekah. Kalau Nah, kita punya materi, sedekahlah dengan materi, Dengan materi. tapi dengan ikhlas, jangan ria. ya. Kalau toh kita memang nggak punya materi untuk sedekah, maka minimal sedekah doa Doa untuk orang lain. orang Itu lain. seperti itu. Lebih mujarab lagi apabila ada salah satu pemirsa suara gaib
yang disakiti oleh orang lain, kita doakan. Nah, kebanyakan kan seperti ini Gus. Pada saat kita disakiti, kita akan balas. Nah itu yang membuat malaikat itu tertawa. Oh kamu itu sama dia sama jeleknya. Justru ini pemirsa Suara Gaib. Pada saat kita disakiti orang lain, justru ini membuka salah satu pintu rezeki kita. Itu keuntungan. Ada diberi satu kesempatan mustajabah. Karena ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah tanpa dihalangi apapun. Insya Allah pertama doa dari orang tua kita, ibu kita terutama. Yang kedua yaitu doanya orang yang syafarullah, berjalan di jalan Allah, yang tadinya perbuatannya jelek, sering melakukan kesalahan, kemaksiatan, kemudian dia taubat dan melakukan hal-hal yang dituntun oleh petunjuk-petunjuk Allah. Itu kita lakukan hanya syafarullah, berjalan di jalan Allah. Itu doanya mustajabah. Makanya seperti orang-orang luar Islam kemudian mereka itu menjadi mu'alaf, banyak para kiai, para ulama meminta doanya. Karena itu saya baru tahu malah baru dengar ini. Itu bahkan seorang kelasnya habaib pun akan minta doa kepada orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Sebutannya namanya apa Gus? Mu'alaf. Itu mu'alaf. Syafarullah. Berjalan di jalan Allah. Jadi yang tadinya bukan orang muslim kemudian dia masuk muslim kan berjalan jalan Allah. Itu doanya mustajabah. Termasuk orang yang ahli maksiat terus kembali ke jalan Allah. Iya, itu makanya banyak yang orang-orang yang mengetahui tentang hal-hal tersebut. Kita umpamanya punya hajat, ada orang ini loh iri, biasanya pemabuk, ya orangnya nakal umpamanya ya. Kemudian kita punya hajat, dia yang suruh doain. Walaupun kita ini ulama, kita tahu doa-doa yang bagus, tapi kita masih minta sama beliau untuk silahkan doanya panjenengan. Karena apa? Allah menjamin doa itu mustajabah. Iya, itu salah satu syafarullah. Nah, yang terakhir adalah doa orang yang terzalimi, teraniaya. Walaupun itu orang jelek, walaupun orang bodoh secara ilmu agama mungkin ya. Tapi kalau dia memang teraniaya, apalagi terkena fitnah, doanya mustajab. Itu seperti itu. Jadi kita itu ya seperti itulah. Kalau kita ingin, maksudnya biar Allah mencukupi, memudahkan segala urusan duniawi kita sampai ukhrawi kita akhirat, ya itu tadi kita banyak-banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga kepada orang yang menzalimi kita. Kita kasih hadiah doa yang terbaik. Itu iri, malaikat pun iri. Kok ada manusia yang mulia seperti ini disakiti tapi masih memberikan doa yang baik. Jadi gini pemirsa Suara Gaib, ini kalau kita ngobrol sama Gus Mik itu kadang enaknya semacam ini. Jadi satu tema bisa melenceng ke tema yang lain. Tapi ya itu ada kaitannya. Itu pun termasuk untuk menggali hal gaib. Rezeki itu gaib loh. Gitu, walaupun kita lakukan secara syariat. Kita syariat itu wajib. Bekerja. Tapi mendapatkan rezeki itu kan gaib. Urusan Allah. Betul. Kita karena bisa harus mengatakan harus dapat begini, nggak bisa matematika karena ada orang yang jalannya melakukan syariatnya sama. Ya Gus ya. Contoh jualan aqua lah. Banyak orang jualan aqua tapi hasilnya berbeda. Karena hasilnya itu pun gaib. Urusan Allah. Suatu ketika nanti kita bahas tentang ini Gus Mik. Insyaallah. Kita kembali ke tema Gus Mik. Enak ini sebetulnya itu tadi kembali ke ritual Gus, pengalaman spiritual di Alas Purwo Gus. Iya, tapi sebenarnya saya nggak cukup di Alas Purwo karena memang di situ kan saya hanya mengenal alam pertama kali, kemudian saya pernah melakukan tirakat yang sama tapi hanya 11 hari di tempat yang lain. Di tempat yang lain di Gunung Cakrabuana. Nah, itu saya pernah. Nanti di Gunung Cakrabuana kita kupas juga Gus Mik. Tapi kembali ke Alas Purwo. Yang saya tanyakan ini Gus Mik, pada saat 41 hari itu kan Gus Mik di bawah alam sadar. Pertama kali yang membangunkan siapa Gus Mik? Jadi di sana ada perhutani itu namanya Pak Bambang. Dulu ya beliau itu mantri di situ, maksudnya pokoknya perhutani di wilayah hutan Alas Purwo. Pak Bambang itu orang yang dituakan di sekitar perhutani itu. Dia orang perhutani. Orang perhutani, tapi yang dituakan. Dituakan juga.
Jadi saya minta izin sama beliau, kemudian beliau juga yang memberi ini pernyataan atas Hitam di atas putih lah. dan di atas putih kalau terjadi apa-apa itu Di tidak luar bertanggung tanggung jawab, jawab. di luar tanggung jawab beliau. Nah, menurut konon kawan-kawan yang ada di situ waktu itu untuk membangunkan saya dipegang dari denyut nadi saya itu kok masih hidup. Masih hidup. Padahal udah lama sekali tapi kok masih kuat hidup. Nah, beliau itu mengambil nasi yang masih ada asap itu. Yang masih panas. Asapnya itu dikipasin ke lubang ini ruangan saya tirakat itu. Jadi asap itu kan memenuhi ini. Asap itu. Nah, saya menghirup sari-sari dari asap nasi ini. Itu awalnya saya ada kesadaran. Mulai sadar. Iya, saya agak akal Otak saya mulai bekerja. bisa bekerja. Iya. Cuma untuk membuka mata itu nggak kuat. Nggak bisa. Sangat silau sekali. Silau, benar-benar silau. Kemudian saya diangkat, ya saya kan nggak merasakan ya, cuma kawan-kawan yang sadar lah. cerita, Iya, cerita. Semua Ya, itu diangkat, cerita dari dipindahkan. Kawar Iya. setelah sadar. dipindahkan. Kemudian yang saya rasakan itu memang pertama saya dikasih makan, yang saya makan terasa itu tajin. Jadi hasil dari nanak nasi itu airnya yang udah mendidih itu saya dikasih garam sedikit, saya minum itu. 3 hari kemudian saya nyoba makan nasi, itu rasanya kayak ditusuk-tusuk duri itu, nggak kuat. Akhirnya saya dikasih tajin terus, mungkin ada selama 10 hari, kemudian saya dikasih bubur. Ya Pak Bambang juga ya, beliau yang rawat saya, dan beliau itu bangga, saya mampu melewati itu. Sampai sekarang ini ada makam di sana, namanya saya. Oh, Iya, ini gitu makamnya Gusmik gitu. Jadi banyak kawan-kawannya ke Alas Purwo sana melihat makam itu, loh, ini makam Gusmik. Padahal yang jadi santri saya kan ada yang sering jalan ke sana juga. Heran saya, guru saya ada makamnya di sana. Itu karena Iya. ada kejadian itu. Ya kemungkinan begini, saya cuma mengambil ininya begini. Oh, kemungkinan kenapa para wali itu banyak makam-makamnya mungkin seperti itu. Petilasan seperti itu untuk melakukan ritual itu. Nah, setelah Gusmik sehat, boleh kembali, apa yang Gusmik dapatkan? Atau apa yang Gusmik rasakan? Ya? Yang saya dapatkan, apa yang saya ucapkan, kemungkinan nih kawan-kawan musafir juga banyak yang kenal. Itu dikenal namanya Mbah Kopla. Itu keanehan yang saya sendiri itu sampai nggak sadar. Iya. Pada saat saya sudah agak sehat, badannya memang masih kurus. Cuma Mbah Kopla itu ngajak saya jalan ke arah Ngawi. Ayo kita ke arah Ngawi, ke Alas Mantingan waktu itu. Akhirnya saya jalan dari sana keluar. Saya jalan sama Mbak Kopla waktu itu. Di tengah perjalanan, saya berdua sedang ngobrol juga. Lagi nggak pikir, saya ngobrol sama beliau. Itu tepatnya itu sudah masuk wilayah Mojokerto. Kemungkinan saya jalannya salah, agak menengah. Akhirnya truk itu nelaksoni saya karena saya itu ngobrol lagi asiknya, itu nggak dengar ini. Kemudian saya diludahi sama keneknya itu. Spontan saya mengatakan, pecah ban kamu. Itu yang pecah itu 6. Langsung 6-6-nya pecah. 6 pecah semua. Saya juga astagfirullahaladzim. Kang Kopla saya bilang, Gus, hati-hati. Sampai ini habis melakukan ritual. Jangan sembarangan itu. Itu karena itu rodanya memang banyak itu truk itu. Bisa pecah itu turun. Saya juga bingung. Sampai supirnya itu turun, keneknya turun itu. Ya kayak merangkak-rangkak itu minta maaf ke saya. Saya juga bilang gini, justru saya minta maaf Pak. Saya nggak sengaja. Enggak, ini saya minta maaf sama sampai yang korban saya sampai begitu. Saya bilang sebenarnya tadi saya juga agak marah sedikit karena kena sampean ludahin saya. Ya memang dimaki-maki sama itu. Cuma saya bilang ya sudah. Saya juga sudah minta maaf, ya sudah saya maafkan. Itu pertama kali saya merasakan ada keanehan pada diri saya. Kok ucapan saya bisa begitu ya? Nah itu mulai kata ngobrol, hati-hati sama sekarang kalau ngomong. Insya Allah. Saya ingat terus kejadian itu. Awal terus. Iya. Setelah awal habis melakukan itu ada keanehan yang seperti itu. Nah, terus yang kedua keanehannya waktu itu entah bagaimana ceritanya Mbak Kopla itu dapat sepeda motor. Saya pas itu di masjid, beliau itu jalan entah kemana, pulangnya ke masjid itu bawa sepeda motor. Nah sepeda motor, kalau kita ini mungkin beliau nggak nguji saya, mungkin kan saya akan diajak bonceng ya. Iya. Itu enggak, cuma bilang Gus saya tinggal.
saya mau pakai sepeda motor ini, nanti sampean ngejar saya. Nah, beliau itu ngomong ngejar saya habis itu saya hajat dulu, ini udah jalan. Kemudian saya melakukan angan-angan saya begini, saya suruh ngejar orang mereka, dia pakai motor, saya jalan. Cuma pada saat saya di dalam melakukan ritual itu, saya mendapatkan satu asma. Katanya untuk mempercepat jalan kamu apabila kamu punya hajat, tujuan yang mendesak. Saya coba baca itu. Dan pada saat saya jalan baca itu, tidak ada tanda-tanda bahwa saya itu jalannya cepat, enggak. Yang anehnya, saya itu sudah sampai di tujuan. Bukan. Saya sudah ngejar beliau. Itu. Setelah saya nggak tahu Mbak Koplak itu pakai motor, tahu-tahu saya itu sudah sampai perbatasan di apa itu namanya pelosok arah Kediri. Iya. Nah saya bilang gini, kenapa arah saya ke sini ya? Padahal saya arah Nganjuk loh, saya mau ke Ngawi. Iya. Tapi Mbak Koplak aja lewat situ. Semua cap, Gus, malah wis ngarep kuis. Nah, aku bingung ya Allah subhanahu. Oh iya, saya lebih mendahului Kang Koplak ya. Padahal, ya wis, ayo, rono aja. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Ada agak aneh lah. Ya. Tapi itu di luar penalaran saya. Saya hanya baca zikir itu saja. Tapi tahu-tahu saya bisa ngejar beliau. Padahal juga yang kosmik rasakan jalan biasa. Jalan biasa. Enggak ada tiba-tiba apa kayak terbang atau enggak ada kosmik. Itulah kekuasaan Allah. Itu. Ya. Jadi ada dua hal yang masih saya ingat saja kadang kalau ya ini beliau sudah meninggal, semoga beliau diterima oleh Allah. Pak itu perjalanan sama beliau itu. Nah, terus di situ juga ada satu orang Cirebon namanya Mbah Arifin, panggilannya itu Mbah Rohan namanya. Ya, beliau juga seorang musyafir lama. Itu ikut menyaksikan saya seperti itu. Beliau juga mendukung kuat. Saya yakin Gus kalau model-model seperti sampean sama akan kuat melakukan itu. Tekad sampean bulat kok. Sudah lakukan. Beliau pun memberi sugesti sama saya. Akhirnya beliau itu duduk istiqomah di Cirebon, itu di Sindang Laut. Biasanya saya sudah selesai melakukan itu, saya silaturahmi ke sana. Ya alhamdulillah, beliau itu kan tamunya banyak ya, orang minta tolong ini. Dan saya itu di situ diminta sama beliau untuk memberikan membuat air asma lah, untuk membantu orang-orang yang pada datang ke situ. Ya alhamdulillah, memang ada perubahan dan saya merasa ada sedikit kemampuan setelah saya melakukan itu, ada sesuatu yang berbeda. Iya. Dan yang paling rasakan sampai sekarang ini, saya jalan sejauh apapun tidak pernah merasa capek. Walaupun kemanapun saya nggak pernah merasa capek. Baik. Itu seperti itu. Iya. Baik, Suara Gaib, pemirsa Suara Gaib dimanapun Anda berada, ini perjalanan spiritual kosmik ini masih ibaratnya masih secuil, masih mukadimah, masih di awal. Tapi karena waktu yang tidak mencukupi, jadi sementara kita tutup dulu. Pemirsa Suara Gaib, insya Allah semoga panjenengan semua diberi keridhaan sama Allah, dimudahkan segala urusan duniawi dan segala urusan ukhrawinya. Terima kasih. Yakin gaib itu ada, tapi kita kalau memang untuk bisa pelajari gaib itu, kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah nanti akan tahu. Terima kasih, ditutup kesempatan. Terima kasih. Untuk yang terakhir saya bacakan doa yang tadi saya bacakan, semoga pemirsa semua itu diberi kemudahan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati rasul ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan fi ni'amah wa yukafi masyidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Amin. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min khairi dhahirin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.